Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada tema kali ini kita akan bahas tentang saat ini utang KPR saya masih banyak. Terus sekarang Indonesia masuk ke resesi, saya mesti ngapain ya? Oke Sobat KPR, kita langsung bahas to the point aja. Sebelum kita bingung mesti ngapain, kita harus tahu dulu nih posisi kita di saat kondisi sekarang ini. Terlepas dari besarnya jumlah hutang KPR kita, posisi keuangan kita seperti apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu titik awalnya, kita nggak akan tahu nanti kita harus kemana dan mesti ngapain. Karena kalau misalnya kita langsung main gerasak gerusuk aja gitu dengan katanya resesi, ya mesti menghemat ini itu gitu, mesti jaga cash flow segala macam, kita langsung kalau gitu saya harus hemat mungkin gitu. Nah, balik lagi ya, tergantung kondisinya gitu. Karena bicara soal resesi, ini kan memang semua akan merasakan dampaknya. Tapi ada yang ngerasain dampaknya itu sedikit, ada juga yang ngerasain dampaknya tinggi, besar gitu. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan dari teman-teman. Tapi selain ngerasain dampaknya, terlebih utama adalah mengetahui bahwa saat ini kondisi keuangan kita ini ada di titik mana. Ada di posisi sehatkah, kurang sehat, sakit, atau terpuruk. Nah, ini yang teman-teman perlu dapatkan kejelasan dahulu. Buat taunya seperti apa, ya saat ini banyak tools yang disediakan oleh financial planner gitu, terkait dengan seberapa fit sih kondisi keuangan saya gitu. Tapi sederhananya adalah, saya coba rangkumkan beberapa hal ya gitu. Yang pertama adalah kita lihat saat ini kondisi mesin penghasil uang buat di rumah kita ini apakah dari single income dari si suami saja atau dari si istri saja atau berdua dengan pasangan sama-sama jadi engine. Terus kondisi yang berikutnya adalah apakah ada income sampingan gitu. Terus kondisi yang ketiga adalah bagaimana kondisi dana darurat. Dana darurat ini adalah dana untuk membiayai kehidupan kita yang sudah kita akumulasikan minimal untuk bisa bertahan hidup selama 6 bulan. Nah, ini adalah dana darurat. Kondisinya seperti apa? Nah, selain itu juga, ke depannya kira-kira perusahaan tempat saya bekerja atau usaha saya ini akan terdampak nggak? Gitu. Apakah mulai ada tanda-tanda penurunan penjualan atau ada tanda-tanda efisiensi yang dalam tanda petik efisiensi di tenaga kerja atau bagaimana gitu. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang memang kita secara objektif kita harus bisa lihat dulu. Ini kondisi kita seperti apa dan kita ada berada di mana gitu sebelum kita menentukan langkah selanjutnya. Nah, kalau bicara soal kondisi keuangan saat ini, income masih normal-normal saja gitu, dari pasangan juga normal-normal saja, nggak ada masalah gitu. Ya nggak perlu panik juga gitu. Apakah saya perlu mikirin nanti untuk take over ke bank lain? Ya kalau saat ini bunganya udah bunga floating, bukan bunga yang murah lagi ya. Saya pikir ya mau terlepas dari resesi ataupun tidak, sebenarnya itu adalah pilihan yang baik gitu. Tapi yang penting sebelum melakukan langkah tersebut, ya jangan lupa dihitung dulu semuanya. Jangan sampai nanti begitu udah pindah kok saya hematnya cuma sekian ya gitu. Nah, itu ya jangan sampai lah, itu kan konyol sekali ya. Kita berharap dapat untung tapi karena salah perhitungan malah jadi buntung. Nah, jangan sampai. Nah, terus untuk selanjutnya, untuk yang kondisinya misalnya nih salah satu pasangannya tadinya pasangan tetap dapat income gitu, terus tiba-tiba di layoff gitu, terkena PHK atau apa, sehingga total income mengalami penurunan. Nah, ini udah mulai jadi warning nih buat teman-teman, apalagi yang KPR-nya kan joint income, terus angsurannya memang dipaksain maksimal nih untuk bayarin KPR setiap bulannya tuh udah bisa misal sampai 50% dari gaji atau 40% dari total income-nya. Wah, itu udah mulai hati-hati gitu, karena begitu satu mesin penghasil uangnya itu turun, nggak bisa menghasilkan lagi. Nah, ini udah jadi warning yang penting sekali nih untuk kalian lakukan sesuatu terhadapnya gitu. Atau
kalau misalnya ada kondisi misal yang terburuk saja langsung bersama dengan pasangan sama-sama nggak punya income lebih lanjut, lah ini seharusnya seperti apa gitu. Nah, untuk teman-teman yang kurang beruntung yang mengalami penurunan penghasilan ataupun secara ini kondisi ekonomi yang menjadi lebih sulit gitu, ada baiknya teman-teman untuk mulai menghubungi pihak bank penyedia KPR-nya gitu. Jadi terlepas dari saat ini masih bunga fix ya, masih bunga fix yang murah gitu, ataupun sudah di bunga floating, ya ada baiknya teman-teman segera menghubungi pihak bank untuk menyatakan kondisi teman-teman yang saat ini secara keuangan sedang mengalami kesulitan gitu, udah mulai mengalami penurunan gitu, dan teman-teman tahu bahwa wah kira-kira dalam berapa bulan ke depan ya saya akan makin sulit gitu. Nah, jangan ragu untuk hubungi pihak bank untuk mengajukan permohonan restruktur gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang misalnya nih kondisinya saat ini lagi di bunga floating gitu, terus memang sih mengalami penurunan income, tapi sebenarnya dana cadangan kalian cukup tinggi gitu. Selain dana darurat, kalian masih ada dana cadangan yang lain gitu, dan itu nominalnya lumayan besar juga. Nah, mungkin kalian bisa mencoba berhitung sebelum langsung mengajukan restruktur. Mungkin nggak ada salahnya kalian coba lakukan perhitungan, bagaimana kalau misalnya saya lakukan ajukan take over gitu. Apakah ini bisa menghemat, akan lebih baik atau bagaimana gitu. Karena bagaimanapun juga lebih baik kita mengurangi jumlah bunganya dulu daripada kita mendapat fasilitas kayak cuma bayar bunga selama 6 bulan atau selama 1 tahun, atau mendapat diskon potongan bunga, atau bahkan nggak perlu bayar angsuran sama sekali selama 6 bulan gitu. Pilihannya tetap lebih baik kalau bunganya kita yang dikecilin gitu. Kalau bunganya tetap tinggi dan hanya ditunda, itu udah kayak sebenarnya kalau misalnya nanti nggak ada perbaikan juga dengan kondisi ekonomi kita, ya itu jadi masalah juga nantinya gitu. Tapi kalau misalnya bunga yang sekarang seperti ini bisa dikecilin sampai setengahnya, why not? Kenapa tidak? Kalau teman-teman bingung untuk kira-kira ngitungnya kayak gimana, ya jangan khawatir. Coba aja langsung mampir ke websitenya kpracademy.com, coba ajukan gitu. Nanti tim expert kami akan bantu ngitungin kira-kira ini akan worth it nggak untuk dilakukan, ini layak nggak, ini saya bakal untung nggak kalau saya ngelakuin take over gitu. Dan ini bagaimana nih, ini kan saya kan abis turun income juga nih, kira-kira gimana nih nanti take overnya akan disetujuin atau enggak nih gitu. Jadi nanti tim expert kami yang akan bantu mereview secara keseluruhan. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Nanti kami akan memberikan rekomendasi yang terbaik buat kondisi teman-teman gitu. Apakah itu akan disarankan untuk melakukan take over, atau disarankan untuk mengajukan restruktur, atau kemungkinan terburuk disarankan yuk coba mulai diupayakan untuk dijual aja deh rumahnya gitu. Itu adalah pilihan-pilihan yang bisa diberikan oleh tim expert kami, dan tim expert kami akan membantu mereview secara keseluruhan kondisi-kondisi kalian sesuai dengan expertise yang dimiliki, dan kami berharap kami bisa membantu kalian dalam menentukan kira-kira pilihan yang terbaik yang bisa dijalankan itu seperti apa. Terus jadinya bagaimana kalau untuk kita nih yang saat ini mengalami penurunan income, tapi dana cadangannya juga masih besar, masih cukup lumayan lah istilahnya, nggak cuma dana darurat yang untuk biaya hidup saja gitu. Nah, ini yang menarik. Saya percaya kalau misalnya dalam setiap masalah yang kita hadapi, di situ terletak juga ada kesempatan. Jadi kalau memang teman-teman kebetulan, saya bilangnya kebetulan, karena saya nggak mau bilang itu suatu musibah kehilangan pekerjaan, karena ada juga cerita-cerita, ada kesaksian-kesaksian orang yang tadinya bekerja, kemudian di PHK, lalu dia mencoba menjalankan usaha dan kemudian malah menjadi kaya raya karena menjalankan usaha tersebut. Jadi saya pakai terminologinya, kalau teman-teman kebetulan terkena PHK, tolong jangan tangisi terlalu lama kondisi tersebut, tapi
Ayo kita sama-sama bangkit gitu. Kita coba lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita coba melihat kira-kira bisa melakukan bisnis seperti apa gitu. Apakah hal-hal yang sederhana gitu, misalnya jualan yang kecil-kecil gitu, jualan makanan gitu, yang mungkin kita hobi bikin makanan atau semacamnya gitu. Yang terpenting adalah cari point of strength-nya kalian, cari titik kekuatan kalian kira-kira di mana, dan yuk coba mulai berusaha. Siapa tahu justru karena kebetulan di PHK tersebutlah kalian jadi ketemu dengan satu kesempatan yang sebenarnya adalah kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Yang terpenting, jangan patah semangat, tetap mau berjuang. Gitu. Kondisi ini tidak selamanya. Gitu. Kondisi sulit itu bukanlah satu kenyataan yang akan berlangsung terus-menerus. Ini hanyalah keadaan sementara. Yakini saja itu. Gitu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai kondisi memiliki KPR dan menghadapi resesi. Kita harus gimana? Semoga insight-insight yang di-sharingkan di dalam video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan baik, dan teman-teman bisa terbantu dengan pesan yang di-sharingkan ini. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye.